Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Lukas 12 ayat yang ke-37. Tertulis demikian: Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sejak kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sampai kedatangannya yang kedua kali, ada masa yang disebut dengan masa penantian. Kita semua yang di bumi ini berada dalam masa penantian. Ini merupakan suatu periode yang panjang bagi umat manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan tanggal kedatangannya. Dan mungkin hidup kita di dunia ini tidak sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke bumi. Namun tidak juga menutup kemungkinan bahwa kita akan melihat kedatangannya yang kedua kali. Bagaimanapun juga, yang terpenting dalam penantian ini adalah kesetiaan kita. Ada 3 hal yang hendaknya menjadi sikap kita dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama adalah berjaga-jaga. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-37 dikatakan, Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Berjaga-jaga adalah pesan Tuhan untuk kita semua. Kita harus hidup dengan sikap berjaga-jaga, saudara. Dalam ayat ini berjaga-jaga berarti hidup dalam kebenaran, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, menanti dengan tekun. Dalam Roma 8 ayat 25 tertulis, Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa lama pun waktunya, marilah kita dengan tekun merindukan dan menantikan kedatangannya. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-36 Tuhan Yesus berkata, Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ini adalah suatu perumpamaan Tuhan. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh tekun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dalam hidup kita saat ini yang kita jalani di bumi ini, milikilah hati yang selalu menanti dan merindukan akan kedatangan Tuhan. Yang ketiga, saudara, tinggal dalam kasih Tuhan. Dalam surat Yudas pasal 1 ayat 21 tertulis, Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Perhatikan, saudara, kita harus memelihara diri kita dalam kasih Tuhan. Maksudnya adalah agar kita tinggal selalu di dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya bagi kita. Tapi jangan kita pandang remeh kasih Allah. Jangan kita keluar dari kasih-Nya, agar supaya kita tidak terbuang dari kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara, tinggallah selalu di dalam kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mari tetap lakukan yang harus saudara lakukan. Jangan sampai kita bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Kalau saudara sedang studi, belajarlah dengan baik. Kalau saudara sedang bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau saudara mempunyai keluarga, uruslah keluargamu dengan baik. Apapun tugas dan tanggung jawab saudara, kerjakanlah itu dengan baik, sambil terus memandang dengan mata iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah, saudara, bahwa hidup kita di bumi ini mempunyai suatu maksud dan tujuan yang mulia, yaitu untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang menerangi kegelapan dunia ini. Jadilah teladan
dan jangkaulah jiwa-jiwa bagi Tuhan, dimulai dari keluarga kita. Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus-Nya ada di dalam kita, memberikan kekuatan dan penghiburan, tuntunan, hikmat dan kuasa untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Nya, serta memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Satu hal yang perlu selalu kita ingat, saudara, selama masa penantian ini, gunakanlah waktu untuk melayani Tuhan. Jangan pernah sia-siakan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Layanilah Tuhan dan sesama kita dengan penuh semangat dan sukacita. Setialah selalu, saudara, dalam masa penantian. Tekunlah senantiasa dan berjaga-jaga sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau akan datang kembali menjemput kami, dan dalam masa penantian ini, Engkau menghendaki agar kami hidup dengan penuh tanggung jawab, hidup mengasihi Tuhan, berjaga-jaga seturut dengan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk setia di dalam masa penantian kami. Tambah-tambahkanlah ya Tuhan iman kami. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, agar dalam proses perjalanan kami di bumi ini, kami dapat tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap tinggal di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpin hidup kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Kami mau taat dan setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.